Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan segera memulai eh, sesi belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ya, atau PA hari ini. Mari kita akan memulainya dengan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini kami punya satu lagi kesempatan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu lewat momen ini kami bisa makin mengenal Tuhan dan kami bisa makin bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah itu semua tidak hanya sekedar berhenti sebagai tambahan pengetahuan saja, tapi biarlah firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami pahami, itu boleh semakin mengubah kehidupan kami, memimpin kami kepada kebenaran. Berdoa buat rekan-rekan yang lain yang masih akan menyusul mengikuti PA malam ini, ataupun nantinya saudara-saudara yang akan mengikuti ataupun menyaksikan materi ini di waktu yang kemudian. Biarlah materi pembahasan malam ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Engkau memimpin kami semua, memberi hikmat bijaksana, supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Engkau memberkati juga untuk semua perlengkapan ataupun aliran data internet yang dipakai sehingga semuanya berfungsi dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, saudara, kita akan segera bersama-sama membahas satu bagian firman Tuhan yang dimintakan kepada saya untuk bahas ya. Selamat malam sekali lagi buat teman-teman semua. Nah, saudara, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, silakan boleh disampaikan dan nanti saya akan usahakan
di bagian akhir dari sesi penjelasan ini, kalau mampu saya akan berusaha menjawabnya bagi saudara ya. Jadi silakan nanti dimasukkan atau diketikkan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, malam ini kita akan bersama-sama belajar dari 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11 ya. Mari sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ya, sampai di sana ya. Firman Tuhan saya bacakan yang akan coba kita sama-sama pelajari malam hari ini. Saudara, saya percaya seperti kebanyakan orang ya, kalau kita itu nonton satu film atau membaca sebuah cerita ya, buku, novel dan sebagainya begitu ya. Saya percaya satu hal yang paling kita senangi itu adalah yang sifatnya happy ending, betul ya. Kalau kita nonton film atau membaca sebuah kisah, sebuah cerita, pasti yang kita harapkan tuh happy ending. Kalau enggak happy ending itu rasanya selesai nonton, selesai filmnya itu kita masih bisa gregetan gitu ya. Kita masih bisa rasanya itu terbawa suasana jadi bad mood ya. Yang dimaksud happy ending misalnya begini ya, kalau ada cerita tentang seorang yang baik, lalu kemudian orang baik ini mengalami tindak kejahatan dari orang lain, katakanlah dari kelompok penjahat, lalu kemudian di tengah-tengah dia mungkin terlihat kalah, di tengah-tengah film itu mungkin dia terlihat mengalami dipukul, dijatuhkan, ya rumahnya dihancurkan misalnya, kemudian gitu ya. Lalu kemudian tapi kita jadi senang, kita moodnya jadi berubah ketika kemudian di akhir kisah misalnya si orang baik ini jadi hero-nya misalnya begitu ya. Dia jadi pemenang ya. Lalu kemudian si orang-orang jahat itu yang ganti, dikalahkan. Mungkin mereka dibinasakan, atau mungkin mereka ditangkap, dipenjara, kejahatannya dihancurkan dan lain sebagainya. Betul ya? Kalau kita ngelihat film-film seperti itu, rasanya selesai nonton tuh kita jadi puas ya. Kita jadi merasa ya harusnya memang seperti itu ya. Yang kisah itu menjadi happy ending.
Nah, saya percaya waktu kita membaca kitab 1 Samuel khususnya pasal yang kedua ini, lebih khusus lagi dari perikop yang kita baca tadi ayat 1 sampai 10, kita itu bisa mendapatkan mood yang seperti itu. Betul ya? Kenapa? Karena dalam bagian ini adalah bagian dari bagaimana Hana itu yang jadi tokoh utama khususnya di 2 pasal pertama kitab 1 Samuel itu, kemudian menjadi, katakanlah tanda kutip, menjadi hero-nya, menjadi pemenangnya. Betul ya? Kita membaca bagian yang kita baca tadi adalah berupa doa, ucapan syukur Hana. Ucapan syukur atas apa? Atas pertolongan Tuhan kepada dirinya. Betul ya? Dan kalau kita perhatikan sebetulnya memang dalam posisi ini ucapan syukur yang disampaikan oleh Hana dalam doanya ini kelihatannya memang menjadi sesuatu yang yang memang semestinya keluar, dan memang katakanlah ya ini ucapan syukur yang memang sewajarnya. Ya, kenapa dibilang sewajarnya? Karena kalau kita bandingkan ya, kalau kita membaca dan mungkin saudara juga sudah membahasnya dalam pertemuan sebelumnya, itu bahwa Hana ini menjadi tokoh yang direndahkan, menjadi tokoh yang dirugikan, menjadi tokoh yang kemudian mengalami, katakanlah dalam tanda kutip, bullying, penganiayaan, ya, kesulitan, kesusahan, penderitaan dalam hidupnya. Betul ya? Dalam pasal 1 kita membaca bagaimana dia ini mengalami bullying dari madunya yang namanya Penina, ya. Penina sebagai istri yang istri kedua, sebagai istri yang berikutnya dari Elkana, tapi mendapatkan anak, ya, bisa memberikan anak dalam pernikahan mereka, ya, sehingga akhirnya menjadi seakan-akan lebih berharga dalam rumah tangga Elkana. Maka kemudian si Penina ini memberikan hinaan semacam begitu, ya, memberikan bullying kepada Hana sebagai istri yang tua. Dan memang kalau kita perhatikan, bukankah ya kalau zaman sekarang ini terjadi, itu pun kadang-kadang masih terasa tekanannya, ya. Tapi kalau zaman sekarang ini dalam pernikahan, ya, suami istri tidak dikaruniai Tuhan anak, itu bukan sesuatu yang yang jarang terjadi. Bahkan mungkin sudah begitu banyak, ya. Baik yang menjadi pilihannya sendiri maupun yang katakanlah memang sebetulnya keinginannya punya anak, tapi toh Tuhan belum memberi kepercayaan. Intinya tidak sedikit pernikahan zaman sekarang yang tidak dihadiri anak dalam pernikahan mereka. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak terlalu masalah. Tapi kalau kita perhatikan di zaman konteks Hana hidup, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang sangat buruk, ya, yang mendatangkan bullying dalam diri yang bersangkutan. Seorang wanita lebih-lebih, ya, karena seringkali yang akan jadi tertuduh utamanya adalah si wanita ini ternyata yang disebut sebagai perempuan mandul karena tidak bisa memberi anak. Padahal kalau kita perhatikan sekali lagi dengan kemajuan medis zaman sekarang, alat-alat yang canggih, pemeriksaan yang canggih, ternyata bisa saja sebetulnya, ya, bukan si wanita yang jadi sumber masalah, tapi si pria atau kedua-duanya. Dan kalau zaman itu, ya, karena begitu sederhananya dunia medis, maka selalu yang jadi tertuduh utamanya adalah si wanita yang disebut sebagai mandul. Lebih-lebih kemudian ini tidak sedikit dikait-kaitkan dengan yang namanya hukuman Tuhan. Tuhan yang menghukum, Tuhan mungkin mengutuk pernikahan itu atau si wanita itu lebih khususnya. Tuhan ingin mempermalukan dia dan seterusnya dan seterusnya. Maka bisa kita perhatikan, ya, kita bisa bayangkan bagaimana menderitanya seorang yang namanya Hana ini, ya. Dia menderita di bawah tekanan karena penilaian umum, ya, terhadap dirinya sebagai seorang wanita yang tidak bisa memberi anak kepada pernikahannya. Dia kemudian mengalami tekanan secara langsung dari Penina, madunya, yang kemudian bersikap seolah-olah jadi kompetitor, ya, jadi saingannya. Lalu kemudian lebih lagi kita lihat bagaimana si Hana ini kemudian tidak menerima support
perhatian yang ia butuhkan dari Elkana suaminya, gitu. Kalau kita membaca di pasal 1 bagaimana ketika Hana ini didapati murung, didapati susah hati, ya, karena keadaannya itu. Lalu kemudian Elkana dengan gampangnya mengatakan, bukannya aku ini lebih berharga dari sekian banyak anak laki. Wah, ini tipikal suami yang rupanya kurang bisa berempati, ya, menaruh memahami perasaan istrinya, ya. Padahal jelas-jelas bukan cuman kasak kusuk orang di belakangnya, tapi bahkan si istri keduanya sendiri, istri mudanya pun terang-terangan menghina dan menekan daripada Hana. Tapi si suami ini rupanya tetap juga tidak bisa memberikan perhatian dukungan yang dibutuhkan oleh Hana. Belum lagi waktu dia bawa ke rumah Tuhan, ya, pergumulannya itu, dia berdoa, ya. Rupanya malah kemudian yang kalau di dalam peristiwa terakhir, dia justru malah dicurigai sebagai seorang perempuan yang tidak baik, seorang perempuan yang bahkan mabuk di dalam rumah Tuhan. Waduh, itu tuduhan yang luar biasa, ya. Perempuan mabuk aja itu sudah cukup sudah jadi aib, apalagi ini mabuknya di rumah Tuhan. Betapa itu tuduhan yang serius. Dari siapa? Bukan dari orang sembarangan, justru dari pemimpin rumah Tuhan, seorang imam yang bernama Eli. Lebih-lebih lagi kalau kita perhatikan lagi, kita bisa bayangkan, ya, Hana entah sudah berapa tahun berdoa bagi kehamilannya. Tapi nyatanya toh seakan-akan surga itu diam. Allah itu diam, tidak mau menjawab apalagi mengabulkan permintaannya. Maka bisa kita bayangkan, ya, Hana ini kemudian bertahun-tahun hidup dengan perasaan tertekan luar biasa. Ya, Hana ini menjadi seorang yang mengalami kehidupan yang begitu berat, ya, dalam rumah tangganya karena persoalan satu ini, persoalan anak ini. Maka kemudian ketika pada akhirnya setelah ia berdoa, lalu kemudian betul dia mengalami kehamilan. Hamil yang sudah ditunggu sekian lama, bertahun-tahun lamanya. Lebih-lebih kemudian setelah anak ini terlahir sebagai seorang anak laki-laki. Waduh, saya bisa membayangkan betapa sukacitanya, betapa berbahagianya seorang perempuan yang namanya Hana ini. Betul, ya? Maka itu sekali lagi waktu kita kalau sampai di bagian ini kita merasa seakan-akan, waduh, ini kalau film tadi yang kita nonton, ini film yang happy ending sampai di sini, ya. Ini si Hana, tokoh utamanya ini yang selama ini dibully, yang selama ini ditekan, ditindas, yang selama ini mengalami kesulitan menghadapi tekanan, penderitaan. Pada akhirnya dia jadi pemenang. Pada akhirnya dalam hal ini dia betul-betul bisa hamil, bahkan anak pertamanya, anak sulung, buah sulungnya itu adalah seorang anak laki-laki yang sangat berharga dalam konteks budaya orang Yahudi zaman itu. Betul, ya? Waduh, itu luar biasa. Semua keraguannya seakan-akan lenyap, ya. Semua pertanyaannya, aduh, apakah aku ini dikutuk Tuhan? Aduh, apakah aku ini benar-benar perempuan mandul? Aduh, apakah Tuhan itu betul-betul benci aku? Tuhan tidak mau dengar aku. Tuhan itu memalingkan wajahnya dari aku. Lalu apa gunanya aku hidup? Dan seterusnya dan seterusnya. Apakah aku ini masih berharga? Semua pertanyaan itu langsung lenyap, ya, ketika ia hamil dan betul-betul pada waktunya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Wah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka sekali lagi, ketika kita lihat happy ending seperti ini, waduh, jangankan Hana, ya, saya rasa kita waktu pertama kali, ya, membaca kisah Hana ini, ya, lalu sampai dia betul-betul pulang dan didapati hamil, saya rasa kita pun ikut sorak-sorai, ya. Saya rasa kita pun ikut bergembira, berbahagia. Luar biasa. Sampai bagian ini saya percaya ada satu hal yang mari kita coba maksudnya refleksikan dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku. Dalam perjalanan hidup Hana yang begitu penuh tekanan, penuh dengan kesulitan, penderitaan dalam hal ini, dalam kasus spesifik ia
sulit mempunyai anak ini. Ya, lebih-lebih kemudian itu mengalami tekanan dari dari madu dari suaminya itu ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Allah itu tidak pernah diam, tidak pernah tertidur dan meninggalkan ia berjuang sendirian. Maka kemudian ketika ia mengalami pertolongan, ia mengucap syukur. Ia mengucap syukur. Ada seorang penafsir itu bahkan memberikan kontras yang indah sekali. Waktu dia mengeluh sebelum punya anak, ya, waktu dia mengeluh diam-diam. Betul ya? Di pasal pertama itu dia mengeluh diam-diam. Dia berdoa, doanya di dalam hati. Makanya Imam Eli menuduh dia mabuk. Karena cuma lihat mulutnya komat kamit. Lalu kemudian mungkin dia sambil berlutut, sambil sempoyongan dan seterusnya kayak orang mabuk. Betul ya? Tapi waktu pertolongan Tuhan hadir dalam hidupnya, ya, dia katakan, aku bersorak-sorai, aku bersukacita. Ya, dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk memberikan kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Wah, ini sebuah penggambaran yang indah sekali ya. Dan saya percaya, saya mengajak saudara-saudara juga di tengah perjalanan hidup kita yang tidak selalu mudah, di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu lancar, di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu tenang, aman, semua beres, semua indah, semua baik ini ya. Ada masa-masa kita mengalami kesulitan, ada masa-masa kita mengalami jalan buntu, ada masa-masa mungkin kita seperti Hana bahkan sudah membawanya dalam doa, entah untuk berapa lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi seakan-akan Tuhan diam, membisu, tidak mau menjawab, apalagi mengabulkan ya. Mari kita belajar kayak Hana ini ya. Wah, mengeluh diam-diam kepada Tuhan ya. Tapi kemudian ketika pertolongan itu datang ya, membuka mulut lebar-lebar, bersorak-sorai, mengucap syukur dengan luar biasa. Wah, bisa nggak kita lakukan itu? Karena kalau nggak hati-hati, jangan-jangan yang sering terjadi itu justru sebaliknya ya. Kebanyakan atau bukan kebanyakan lah, banyak orang ya, termasuk anak-anak Tuhan ya, bukankah banyak yang terjadi itu sebaliknya? Kalau hidupnya lagi susah, itu kesusahan itu mau diceritakan sama siapa saja ya. Ya, ketemu si A ngomong, mengeluh, ketemu si B mengeluh, ketemu si C mengeluh, ya. Seakan-akan mau menunjukkan aku ini orang paling susah sedunia. Aku ini mungkin orang paling menderita. Aku ini orang paling mengalami banyak tekanan, ya. Kepada siapa aja ngeluh dan ngeluh. Tapi celakanya setelah pertolongan Tuhan muncul, mulutnya terkunci rapat-rapat. Iya. Mulutnya terkunci rapat-rapat, nggak ada kerinduan untuk kemudian cerita lebih lantang, lebih kuat ya dibanding waktu dia mengeluh zaman dulu. Cerita kepada lebih banyak orang. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ada pertolongan Tuhan. Ini jadi satu pelajaran buat kita ya. Dalam perjalanan hidup kita sekali lagi di dalam dunia ini ya. Kalau bisa justru kita malah melakukan seperti yang Hana lakukan. Waktu mengalami kesusahan ya, diam-diam mengeluh kepada Tuhan ya. Lalu kemudian tapi waktu Tuhan memberi pertolongan, membuka mulut lebar-lebar untuk kemudian menceritakan kebaikan Tuhan. Itu Hana. Dan itu satu hal penting yang bisa kita belajar dari perempuan sederhana ini. Ya, namanya mungkin tidak banyak disebut dan setelah ini mungkin tidak lagi disebut, tapi toh dia meninggalkan satu pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Jangan sampai justru waktu kita sudah mengalami pertolongan Tuhan malah kita diam-diam. Malah mungkin kita merasa, ini bukan Tuhan yang tolong kok. Ini kebetulan. Nah, gitu ya. Ini pas ya. Ini pas. Wah, apalagi kalau misalnya ini persoalan yang mungkin dianggap ini kan persoalan remeh ya. Waduh, semua sudah berhari-hari ini ya. Minyak goreng ini sudah menipis ya. Sana cerita toko sana
habis sana cerita, toko sana habis sana cerita, ke sebelah situ ya ngantri 3 jam, pas sudah sampai di depan habis ya. Lalu kemudian satu kali, kemudian kita keluar rumah ya gimana lagi, minyaknya sudah habis ya. Lalu kemudian kita pergi ke satu tempat, lalu kemudian lah kok ternyata dapat ya minyaknya. Lalu kemudian kita ngomong, waduh, untung ya, untung yang disebut ya. Kok pas, kok kebetulan. Wah, ini namanya orang ya, kita ini jadi orang yang lupa ya bersyukur kepada Tuhan. Nanti kalau soal urusan besar ya, wah itu juga begitu ya. Waduh, kok ya untung, kok ya ketepaan ya, kok ya pas ya ngalami sesuatu yang seperti ini. Waduh, gimana ini ya? Kita belajar seperti Hana. Mau urusan besar, mau urusan kecil, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Betul ya? Kalau kita mengalami kemudahan, kalau kita mengalami bahkan jelas-jelas itu pertolongan Tuhan, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan kembali ya ayat ini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perhatikan memang katakanlah ini loh ya, yang di ayat kedua itu misalnya ya, bentuk ucapan syukurnya itu ya. Kalau kita cuma baca di ayat yang pertama bagian B itu, seakan-akan di dalam ucapan syukurnya ini Hana itu mau pamer, mau merendahkan, mau menghina Penina khususnya. Karena di dalam bagian ini kan diterjemahkannya begini ya. Mulutku mencemooh musuhku. Lah siapa musuhku itu? Kita pasti langsung asosiasinya Hana ini langsung waktu Tuhan akhirnya menjawab doanya, lalu kemudian itu jadi kesempatan dia untuk balik menghina si Penina ya, karena Penina yang selama ini menghina dia. Nah, itu mungkin natur kita ya, secara alami mungkin itu yang seringkali keluar dari diri kita ya. Waktu pertama kita dihina-hina ya, kita tidak bisa bales, kita mungkin berdiam diri, seakan-akan rendah hati, seakan-akan sabar, padahal sebetulnya enggak sih, dalam hatinya itu sakit setengah mati ya. Lalu kemudian nanti ya awas ya, dan benar ketika pada akhirnya pertolongan Tuhan datang, kita langsung nganggap itu sebagai kesempatan ini ya untuk membalik keadaan, kesempatan ini untuk balik menghina, balik mencemooh. Saya percaya itu bukan yang sedang dilakukan oleh Hana dalam bagian ini. Ya. Itu bukan. Karena begini, ada beberapa penjelasan. Satu misalnya, kalau kita lihat kita bandingkan dengan beberapa terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia yang lain, terjemahan bahasa Inggris yang lain, atau bahkan kalau kembali langsung ke tulisan aslinya dalam bahasa Ibrani ya, sebetulnya tidak ada yang maksudnya nada di mana dikatakan Hana itu mencemooh, menghina musuh-musuh. Kata yang dipakai itu sebetulnya adalah ia membuka mulutnya lebar-lebar. Ia tertawa besar, ya. Ia tertawa besar, ya. Pakai kata dasar Ribkah itu ya. Dia tertawa besar, membuka mulutnya lebar-lebar, ya, kepada orang-orang yang selama ini menghina dia. Nah, ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai dia mentertawakan orang lain. Nah, lu ya, dulu kamu bilang aku ini dikutuk Tuhan. Lihat ini, aku tidak dikutuk Tuhan. Lihat sekarang kamu yang dikutuk Tuhan. Apalagi kita baca di ayat yang berikutnya dia, yang mandul nanti jadi punya anak 7, yang banyak anak jadi layu. Seakan-akan itu kok nyindir, seakan-akan itu mendoakan yang jelek kepada si Penina. Bukan, saya percaya bukan seperti itu. Karena kalau memang hatinya busuk, ya saya percaya ini tidak menjadi doa yang diperkenan Tuhan. Karena Tuhan yang memeriksa hati kita kan. Kita di mulut kita bisa manis, tapi kalau hatinya busuk, orang tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Betul kan? Maka itu sebabnya saya percaya ini adalah doa syukur yang tulus. Ya, dulu dihina orang, entah Penina, entah mungkin masyarakat tetangga kanan kiri, ya, sebagai orang terhina, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang Tuhan memberi dia kelegaan. Tuhan memberi dia kemenangan, jawaban atas doanya. Kepastian, aku ini bukan perempuan mandul.
Aku ini bukan perempuan dikutuk Tuhan seperti kata kalian. Wah, itu kan perasaan lega luar biasa. Maka bukan sesuatu yang sulit, kemudian bukan sesuatu yang aneh, lalu kemudian tertawa bahagia di depan orang banyak. Jangan langsung artikan lalu tertawanya kita itu menghina orang yang dulu menghina kita. Bukan. Perhatikan juga bahwa ayat-ayat berikutnya tidak ada itu kemudian cerita misalnya seperti rumah tangganya Abraham, Sarah dan istri mudanya suaminya si Abraham. Betul ya? Salah satunya yang paling kemudian bisa kita ingat adalah ketika Sarah ya, lalu kemudian akhirnya setelah betul-betul Tuhan menepati janjinya, ia bisa melahirkan Ishak dari rahimnya. Lalu apa yang dia lakukan waktu itu? Ketika si Ishak mulai makin besar, main-main sama Ismail, kakaknya dari istri yang lain, Hagar, maka kemudian Sarah langsung melakukan apa? Langsung balik menekan, menindas Hagar. Makanya akhirnya Hagar kemudian sampai akhirnya pergi ya, berpisah dengan rumah tangga ini. Di tengah jalan itu dia kemudian berseru-seru. Dan perhatikan, Tuhan menjawab seruannya. Sehingga akhirnya Ismail ini pun akhirnya kemudian diberkati Tuhan jadi bangsa yang besar. Walaupun hari ini akhirnya kita bisa melihat dari kedua keturunan Abraham, Ishak dan Ismail ini kemudian ya menjadi salah satu ya sebab pertikaian yang bisa dibilang terus-menerus tidak tahu kapan akan berhenti. Ya, hubungan yang panas dimanapun, di belahan dunia manapun. Betul ya? Tapi bayangkan, dua-duanya itu menerima berkat dari Tuhan. Saya kok yakin ya. Nah, kenapa kok Tuhan memberkati katakanlah Hagar ya. Sementara Penina ini tidak disebut-sebut. Karena bagi saya pasti ada perbedaan perilaku dari Sarah dan Hana. Betul ya? Menurut saya itu ya. Sehingga akhirnya doa yang disampaikan Hana ini justru doa yang tulus, ucapan syukur yang tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap lewat perjalanan hidup Hana ini ya, kisah yang sederhana ini sekali lagi mengingatkan kita. Ya, perjalanan hidup memang tidak selalu mudah. Kadang itu ada tekanan, kesulitan, penderitaan dalam hidup kita. Dan kesulitan yang kita alami kadang-kadang justru malah jadi bahan cemoohan orang lain. Orang lain curigai kita, nuduh kita di depan kita ataupun di belakang kita. Lalu mengatakan kita ini mungkin dihukum Tuhan lah, inilah, itulah. Ya. Dan pada akhirnya yang seperti ini kita belajar seperti Hana. Ya, untuk apa? Untuk membawa keluhan-keluhan kita itu kepada Tuhan. Ya, membawa keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Ya, seperti Hana. Dalam diam, dia berdoa kepada Tuhan. Menyampaikan semua keluhannya. Tetapi, yang kita belajar dari Hana adalah ketika kemudian pertolongan Tuhan betul-betul datang dalam hidupnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Bukan untuk ganti mencemooh musuh-musuhnya. Bukan. Tapi untuk kemudian memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Memberitakan kasih dan pertolongan Tuhan. Dia tidak jadi orang yang lupa pada pertolongan Tuhan. Tapi dia menjadi orang yang mengingat, menghitung-hitung kebaikan Tuhan. Dan kemudian menyaksikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, saya berharap itu juga menjadi kerinduan hati kita juga. Supaya kita boleh melakukannya. Ya, ia menyadari betul. Ya, ketika akhirnya ia hamil. Ketika akhirnya ia bisa melahirkan Samuel. Ya, dia tidak lupa diri. Ya, di ayat-ayat yang tadi sudah kita baca ya, ayat 2 dan seterusnya, bahkan mulai ayat 1 pun dia sudah ngomong ya, dia memuji-muji Tuhan. Satu, dia puji kekudusan Tuhan ya. Ayat pertama, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Ia memuji kekudusan Tuhan. Ia mau mengatakan jalan-jalan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan itu tidak ada yang jahat. Tidak ada yang
tidak ada yang kemudian salah dalam hidup manusia. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Tidak ada kejahatan pada dirinya, maka rencana-rencananya pun adalah rencana kebaikan dalam hidupnya. Ya, dalam kehidupanku itu adalah kebaikan. Ketika Tuhan menjawabnya sekarang, bukan 3 tahun lalu, bukan 5 tahun lalu, bukan 10 tahun lalu. Bukan karena Tuhan itu sengaja menunda-nunda. Dia Allah yang kudus. Rencana-rencananya sempurna. Yang kedua, dia puji Tuhan Allah sebagai Tuhan yang penuh dengan kekuatan, kekuasaan dan keperkasaan. Dia adalah tanduk keselamatan, ya, tanduk kekuatan. Ya, Hana tahu persis, walaupun seakan-akan selama bertahun-tahun itu Tuhan itu tidak memberi pertolongan kepadanya. Bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan karena Tuhan itu tidak punya kuasa, kekuatan untuk bisa membuat dia hamil, bisa membuat dia jadi punya anak. Enggak. Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang penuh kekuatan, penuh kuasa. Ya, dia adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Nah, lebih dari itu, bagian yang ketiga dari ayat-ayat itu, dia mau ngomong satu lagi. Dia memuji kedaulatan Tuhan. Mati, ya, membangkitkan yang mati, mematikan yang hidup. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Yang mandul jadi punya anak, yang sudah punya anak banyak, jadi tidak bisa punya anak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Betul ya? Hana itu mau memuji Tuhan dengan mengingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Dia Allah yang tidak kehilangan kendali atas kehidupan umat ciptaannya ini. Ya. Apa yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan Allah itu Tuhan yang berdaulat, memegang kendali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ketika pada akhirnya dia hamil, dia punya anak. Ya. Dia sungguh-sungguh. Perhatikan loh. Hana tidak pernah, katakanlah menerima suara Tuhan ngomong sama dirinya. Paling tidak kalau yang dicatat ini tidak pernah ya. Tidak pernah ada suara Tuhan ngomong sama dirinya. Hana, sekarang kamu tak bikin hamil. Tapi ingat ya, janjimu ya, kamu sesuai nasarmu, anak itu harus kamu persembahkan kepadaku ya, dari kecil melayani aku. Ya. Setelah itu nanti aku ganti, aku bikin kamu hamil lagi. Berkali-kali hamil. Tidak ada loh. Tapi perhatikan, begitu Hana hamil, begitu ia melahirkan Samuel, dan begitu Samuel cerai susu, maka kemudian dia bawa Samuel kecil ini kepada Imam Eli untuk dipersembahkan. Ya. Apakah dia tahu setelah ini dia bakal hamil lagi, kedua, ketiga, keempat? Apakah setelah itu dia akan punya anak berikutnya sebagai ganti Samuel? Bahkan sebelum dia punya kepastian itu, dia mempersembahkan Samuel sebagai penggenapan dari nasarnya, janjinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini loh, di pasal 2 ini loh, Hana itu betul-betul menyadari Tuhan itu Tuhan yang kudus, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Maka walaupun ini anak sudah ditunggu lama-lama, bertahun-tahun, tapi sesuai janji diserahkan, ya diserahkan. Tidak ada rasanya perasaan berat, nahan-nahan, nunda-nunda, tidak ada. Dia tepati janjinya. Karena dia sadar, itulah Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka semoga paling tidak dua hal ini menjadi pelajaran berharga ya, sekali lagi dalam kehidupan kita. Hari ini kita hidup di tengah situasi yang tidak mudah, ya, di tengah situasi yang terus berubah, di tengah situasi yang dimana kesulitan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Ya, mungkin sudah lewat beberapa masa, kalau masa pandemi ini ya, lalu kemudian ada yang waduh, selamat ya, sampai hari ini masih tidak sakit, selamat sampai hari ini tidak pernah mengalami kena COVID dan segala macam. Ini kemudian misalnya beberapa waktu yang lalu itu, lalu kemudian karena Omikron ini begitu cepat nyebar, lalu kemudian kena. Jangan kemudian menjadi waduh kok gini ya, waduh kok Tuhan tidak melindungi saya lagi ya, waduh, enggak ya. Apapun yang terjadi,
Ya, kita belajar seperti Hana. Belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu kok, pada akhirnya hidup kita ini tidak pernah kita jalani sendirian. Ada Tuhan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat penuh. Tuhan yang seperti ini selalu bersama-sama dengan kita. Betul ya? Maka itu kita bisa jalani hidup ini dengan penuh pengharapan, ya, dan belajar untuk terus mengisinya dengan ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Besar, kecil, jangan terus berpikir itu cuman kebetulan, itu cuman pas, itu cuman bukan. Mau besar mau kecil, itu pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Belajar bersyukur kepadanya. Saya akhiri penjelasan saya sampai di sini, ya. Saya periksa dulu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin. Baik, tidak ada pertanyaan yang masuk. Ya, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa ya. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi. Karena seperti yang kami lihat dari kehidupan Hana, kami makin dihiburkan bahwa perjalanan hidup yang kami jalani itu tidak pernah dibiarkan sendirian. Tuhan selalu ada, menyertai, dan berjalan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka ya Tuhan, yang kami minta kepadamu adalah berikan kepada kami mata, hati yang peka, bisa menyadari kehadiran Tuhan, bisa menyadari pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Baik untuk urusan-urusan besar ataupun urusan-urusan kecil. Kami mau belajar, bisa melihat, menghitungnya dengan baik, menyadarinya. Dan supaya kami tidak lupa untuk mensyukurinya. Bahkan kalau bisa, seperti Hana, ketika kami punya keluhan, kami mengeluh diam-diam kepada Tuhan. Tapi waktu kami menerima pertolongan, kami buka mulut kami lebar-lebar untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Tolong kami. Karena sesungguhnya ya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa dan sekaligus berdaulat penuh atas alam ciptaan termasuk hidup kami. Kami mau belajar, berjalan dalam iman kepada Tuhan. Malam ini kami juga mau berdoa mengingat kondisi jemaat Tuhan. Secara khusus setiap saudara, biarlah Tuhan yang menolong di dalam perjalanan hidup masing-masing. Dalam pergumulan yang dihadapin, dalam pergumulan yang harus dialami. Baik itu pergumulan dengan persoalan sakit penyakit, kesehatan. Baik itu pergumulan dalam rumah tangga, kerinduan-kerinduan yang masih belum terjawab. Baik itu pergumulan dalam pekerjaan atau apapun juga. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan untuk bisa keluar dan mendapatkan jawaban, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan seperti yang dialami Hana. Demikian juga berdoa buat kota Surabaya dan bangsa Indonesia secara umum. Di tengah masa pandemi gelombang Omikron ini, mohon pertolongan Tuhan supaya keadaan tetap dapat terus terkendali. Supaya ya Tuhan, walaupun kasusnya begitu banyak, tapi tetap yang kami mohonkan dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang serius. Supaya yang terkena pun hanya bergejala ringan saja ataupun bahkan tanpa gejala. Sehingga bisa cepat pulih, cepat sehat, cepat kuat. Kami rindu Indonesia, Surabaya bisa segera melandai dan bisa kemudian menjadi keadaan yang semakin baik di masa depan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, terpuji namamu. Kami rindu Tuhan terus memberi pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan berkat-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian PA kita selesai sampai di sini. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita ketemu lagi di lain waktu ya.